Kemunduran. Seorang pangeran, kepergian paksa. Andrew dari Royal Lodge dan titik balik bagi monarki Inggris. Selama beberapa dekade, nama Pangeran Andrew identik dengan hak istimewa, akses tak terbatas ke pusat kekuasaan, dan kehidupan yang syarat dengan tradisi monarki Inggris yang paling mengakar. Namun, skenario itu telah berubah secara radikal. Hari ini, Duke of York menghadapi salah satu tindakan paling simbolis dan menentukan yang pernah diambil terhadap anggota keluarga kerajaan modern. Hilangnya gelar, kehormatan, dan sekarang kediaman bersejarahnya di Royal Lodge di Windsor secara bertahap. Proses ini tidak hanya memiliki implikasi pribadi dan finansial, tetapi juga mendefinisikan kembali bagaimana mahkota mengelola akuntabilitas kepada publik. Tekanan agar Pangeran Andrew meninggalkan Royal Lodge telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir, hingga melibatkan langsung Raja Charles III. Perwakilan raja telah mengadakan pembicaraan formal tentang masa depan properti tersebut, sebuah isyarat yang menegaskan bahwa kesabaran institusional telah habis. Apa yang tampak seperti prosedur administratif biasa berubah menjadi katalis yang tak terduga ketika Inspektur Crown Estate melakukan tinjauan internal terhadap properti tersebut. Mereka berharap menemukan dokumentasi rutin dan kondisi perbaikan yang dapat diterima. Sebaliknya, mereka menemukan pemandangan yang mengkhawatirkan. Dinding yang rusak, ruangan yang terbengkalai, dan tanda-tanda jelas kerusakan yang mahal dan berkepanjangan. Inspeksi itu tidak hanya mengungkapkan masalah struktural, tetapi juga memicu serangkaian konsekuensi dengan dampak nyata dan simbolis. Dalam beberapa jam, pembayaran yang telah lama dirumorkan, hampir 500 sebagai kompensasi untuk pengembalian properti, pertama-tama ditangguhkan dan kemudian sepenuhnya dihapus dari catatan keuangan. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak nyaman mulai beredar di koridor istana. Siapa yang mengotorisasi dana tersebut? Siapa yang lalai dalam pemeliharaannya? Mengapa bertindak sekarang? Ini bukan sekadar sengketa akuntansi sederhana, tetapi perhitungan yang sudah lama tertunda. Raja Charles sendiri telah terseret ke pusat kontroversi. Selama kunjungan resmi baru-baru ini, ia dihadapkan oleh warga yang menuntut tindakan yang lebih keras terhadap saudaranya. Tekanan publik untuk mencabut semua gelar Andrew dan secara definitif mengeluarkannya dari kehidupan institusional kerajaan telah mencapai titik kritis, meskipun ia akan tetap menjadi pangeran berdasarkan hak kelahiran. Putra Ratu Elizabeth II, statusnya akan murni berdasarkan garis keturunan. Gelar, kehormatan, dan hak istimewa yang terkait dengan peran aktif dalam monarki perlahan-lahan hilang satu persatu. Istana Buckingham mengkonfirmasi apa yang telah diantisipasi banyak orang. Yang Mulia secara resmi telah memulai proses pencabutan gelar, sebutan, dan kehormatan Andrew yang tersisa. Ini adalah tindakan luar biasa, jarang terjadi dalam sejarah kerajaan baru-baru ini, yang menggarisbawahi keseriusan situasi tersebut. Pada saat yang sama, ia telah secara resmi diberitahu bahwa ia harus melepaskan sewa Royal Lodge dan mulai mempersiapkan diri untuk pindah ke akomodasi pribadi di dalam kawasan Sandringham, di tempat yang jauh lebih tersembunyi dan jauh dari sorotan publik. Proses ini jauh melampaui hal administratif. Ini merupakan puncak dari pengawasan media selama bertahun-tahun, pertempuran hukum, dan kritik publik yang telah secara permanen mengikis posisi Pangeran Andrew. Mantan istrinya, Sarah Ferguson, juga terkena dampaknya. Setelah kehilangan gelar Duchess of York, ia sekarang sedang mengatur tempat tinggal mandiri, yang mencerminkan bagaimana keruntuhan institusional telah secara langsung memengaruhi kehidupan pribadi dan keluarga mereka. Apa yang dulunya merupakan kehidupan penuh hak istimewa ditandai dengan upacara, penampilan resmi, dan kediaman ikonik, kini telah menjadi negosiasi kompleks mengenai ketentuan hukum, inspeksi properti, dan tanggung jawab keuangan. Titik balik terjadi pada 12 November. Ketika para pejabat Crown Estate melakukan inspeksi menyeluruh terhadap Royal Lodge.
tinjauan ini sangat penting untuk menilai kondisi properti dan kewajiban kontraktual Andrew, karena masa sewanya dimulai sejak tahun 2003. Kontrak tersebut mencakup klausul yang jelas. Jika properti dikembalikan dalam kondisi optimal, dengan pemeliharaan dan perbaikan yang mutakhir, penyewa dapat mengharapkan kompensasi finansial. Selama bertahun-tahun, muncul spekulasi bahwa Andrew dapat menerima sekitar 448.000 jika ia mengosongkan kediaman tersebut sesuai ketentuan. Namun, temuan Crown Estate benar-benar menghancurkan harapan tersebut. Dalam surat yang dipublikasikan tak lama setelah inspeksi, lembaga tersebut menggambarkan kondisi Royal Lodge sebagai mengalami kerusakan signifikan, sebuah istilah teknis yang tidak memberikan ruang untuk interpretasi yang lunak. Implikasinya sangat jelas. Rumah besar tersebut jauh di bawah standar yang dibutuhkan untuk membenarkan kompensasi apapun. Andrew tidak hanya kehilangan kemungkinan pengembalian dana jutaan dolar, tetapi juga menghadapi citra meninggalkan kediaman yang telah menjadi simbol nyata dari konsekuensi masa kontroversialnya sebagai anggota senior keluarga kerajaan. Nada surat itu tegas dan definitif, menandai kontras yang mencolok dengan asumsi yang telah beredar selama bertahun-tahun mengenai situasi kontraknya. Episode ini memperkuat tren yang lebih luas, menjauhnya keluarga kerajaan dari Pangeran Andrew secara institusional. Ini bukan sekadar isolasi sosial, tetapi juga pemutusan hubungan formal dan struktural. Pencabutan gelar dan penghargaan menegaskan bahwa kerajaan siap mengambil tindakan drastis, bahkan terhadap salah satu anggotanya yang paling terlihat, sesuatu yang hampir tidak terpikirkan di masa lalu. Relokasi Andrew ke akomodasi pribadi di Sandringham bertujuan untuk mengurangi paparan media sambil tetap menjaga kedekatan geografis dengan kediaman kerajaan. Ini adalah keseimbangan yang rumit antara privasi pribadi dan kebutuhan untuk menanggapi opini publik yang semakin menuntut. Pada saat yang sama, pemeriksaan menyeluruh terhadap Royal Lodge telah menyoroti kompleksitas keuangan dan hukum dari perjanjian sewa kerajaan. Meskipun anggota keluarga kerajaan menikmati hak istimewa yang luar biasa, perjanjian ini tunduk pada kewajiban kontraktual tertentu. Pesan tersiratnya jelas. Bahkan, mereka yang lahir di puncak sistem pun tidak dikecualikan dari tanggung jawab ketika aset yang berada di bawah pengawasan mereka memburuk karena kelalaian atau salah urus. Komunikasi yang dikirim ke anggota parlemen memperkuat gagasan ini, memperjelas bahwa Andrew tidak dapat mengharapkan kompensasi setelah bertahun-tahun diduga diabaikan. Di luar angka dan kontrak, situasi ini membawa bobot simbolis yang sangat besar. Mantan Duke of York yang selama bertahun-tahun mewujudkan status dan kedekatan dengan kekuasaan, kini menghadapi kehidupan yang jauh lebih tertutup, kehilangan atribut yang mendefinisikan identitas publiknya. Sarah Ferguson, yang juga terbiasa dengan ritual kehidupan kerajaan, sedang mengalami transisi serupa, mengatur ulang hidupnya jauh dari sorotan resmi. Kepergian Andrew dari Royal Lodge bukan sekadar perubahan alamat. Ini adalah puncak dari proses akuntabilitas yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Properti tersebut dengan 30 kamar, taman formal, dan interior bersejarahnya selama beberapa dekade menjadi lambang posisinya dalam hierarki kerajaan. Perjanjian sewanya yang tidak biasa bahkan menurut standar kerajaan adalah perjanjian 75 tahun yang dibayarnya lebih dari 8,5 juta di muka dengan sewa tahunan teoritis sebesar 260.000 daya. Tempat yang sama kini berdiri sebagai saksi bisu atas kejatuhan dari kehormatan. Inspeksi pada tanggal 12 November dan publikasi surat Crown Estate menandai titik balik di mana konsekuensi finansial, hukum, dan simbolis bertemu. Ditambah lagi dengan keputusan penting lainnya, pada tanggal 1 Desember, Andrew Mountbatten Windsor secara resmi kehilangan keanggotaannya dalam Order of the Garter yang bergengsi, sebuah penghargaan yang secara resmi tercatat dalam Gazette dan dianggap sebagai salah satu penghargaan tertinggi di Britania Raya. Apa yang dulunya melambangkan prestis dan kesinambungan sejarah,
telah berubah menjadi pengingat publik akan posisinya yang genting dalam keluarga kerajaan. Dampak dari keputusan Raja Charles III meluas jauh melampaui nasib pribadi saudaranya. Hal itu telah memicu perdebatan mendalam tentang masa depan monarki, transparansi institusional, dan hubungan antara hak istimewa dan tanggung jawab. Selama hampir 2 dekade, perjanjian yang memungkinkan Pangeran Andrew untuk tinggal di Royal Lodge di dalam Windsor Great Park yang bersejarah disajikan sebagai contoh pengelolaan properti kerajaan yang tertib dan sepenuhnya legal. Pembayaran tunggal yang dilakukan pada awal tahun 2000-an tidak hanya mencakup hak untuk menempati properti tersebut, tetapi juga renovasi komprehensif yang ambisius. Berkat pengeluaran awal ini, Andrew dibebaskan dari biaya reguler dan selama bertahun-tahun hanya sewa simbolis yang dipertimbangkan. Sewa nominal yang hanya dibayarkan atas permintaan khusus. Pada saat itu, Crown Estate menekankan kepada parlemen bahwa ketentuan kontrak tersebut adil, transparan, dan sesuai dengan praktik pasar standar. Para arsitek menyetujui rencana renovasi dan selama beberapa tahun pertama, tidak ada yang menunjukkan adanya masalah. Royal Lodge dengan arsitekturnya yang megah dan taman-taman yang luas tetap menjadi kediaman yang terawat dengan baik, sesuai dengan anggota senior keluarga kerajaan. Namun, seiring berjalannya waktu, persepsi publik mulai berubah drastis. Dalam beberapa tahun terakhir, properti tersebut digambarkan sebagai kumuh, lembab, dengan cat yang mengelupas dan masalah struktural yang jelas, jauh berbeda dari kemegahan yang pernah dilambangkannya. Pertanyaan pun tak terhindarkan, bagaimana mungkin rumah kerajaan yang direncanakan dan didanai dengan cermat menjadi lambang pengabaian? Bagi banyak pengamat, jawabannya terletak pada kombinasi ketidakhadiran, kontroversi, dan pengawasan konstan yang telah mengelilingi Andrew selama dekade terakhir. Perjuangan hukumnya yang terkenal dan skandal yang terus menghantuinya telah membayangi citranya, mengikis posisi yang dulunya tampak tak tersentuh. Apa yang dulunya dianggap sebagai pengaturan yang murah hati mulai dilihat sebagai sumber ketegangan internal dalam monarki itu sendiri. Peran Crown Estate dengan tepat menggambarkan kompleksitas pengelolaan properti kerajaan. Institusi tersebut secara konsisten menegaskan bahwa kontrak Andrew dinegosiasikan dengan cermat, sah secara hukum, dan diawasi oleh para profesional. Selama bertahun-tahun tidak ada keluhan publik tentang kondisi Royal Lodge. Namun, di mata publik, detail teknis hukum kurang berpengaruh dibandingkan simbolisme. Kediaman tersebut yang selama beberapa dekade menjadi tempat peristirahatan pribadi, menjadi pengingat yang jelas tentang hak istimewa yang dipertahankan di tengah kontroversi. Pencabutan gelar kehormatan Andrew menandai titik balik. Keanggotaan dalam Order of the Garter, salah satu penghargaan tertinggi di Inggris, diperuntukkan bagi mereka yang telah menunjukkan pengabdian luar biasa kepada kerajaan. Kehilangannya bukanlah hal kecil, tetapi merupakan tanda yang jelas tentang kejatuhan dari kehormatan pengakuan publik bahwa tindakan atau persepsi tentang tindakan tersebut tidak lagi dapat diselaraskan dengan harapan monarki. Bagi keluarga kerajaan, keputusan ini juga merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk melindungi reputasi institusi dan menegaskan kembali gagasan akuntabilitas, bahkan di antara anggota seniornya. Kisah Andrew melampaui gelar dan harta benda. Ini adalah potret bagaimana hak istimewa beririsan dengan tanggung jawab dan pengawasan. Royal Lodge tetap menjadi simbol kuat dari persimpangan tersebut. Kerusakan fisiknya tidak hanya mencerminkan kurangnya perawatan, tetapi juga dampak tak berwujud dari kehidupan publik yang ditandai dengan kontroversi. Kemegahan kediaman tersebut sangat kontras dengan narasi kemerosotan, menjadikannya saksi bisu atas sejarah selama beberapa dekade, baik yang dirayakan maupun yang skandal. Di luar tembok rumah besar itu, kasus ini menimbulkan pertanyaan mendalam tentang masa depan monarki. Bagaimana hak istimewa kerajaan harus dipertahankan di era di mana akuntabilitas tidak dapat dihindari? Apa artinya ketika sebuah kediaman yang dulunya merupakan simbol status dan stabilitas menjadi fokus kritik?
Royal Lodge berdiri di jantung perdebatan ini, mewakili keseimbangan yang rapuh antara warisan pribadi dan reputasi institusional. Kisah ini menjadi semakin dramatis dengan peristiwa-peristiwa terkini. Setelah penerbitan memoir Jufra, tekanan terhadap Andrew semakin meningkat. Hanya 4 hari sebelum buku itu beredar di toko buku, ia mengumumkan pengunduran dirinya secara sukarela sebagai Adipati York. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa ia menempatkan tugas kepada keluarga dan negara saya di atas segalanya, berharap untuk menenangkan para kritikus dan mempertahankan setidaknya sebagian dari statusnya sebelumnya. Namun, ia menjelaskan bahwa ia berharap untuk mempertahankan standar hidup yang serupa dengan yang ia nikmati di Royal Lodge, meskipun tidak lagi memegang tugas resmi atau memiliki penghasilan selain pensiun angkatan lautnya. Konflik antara Andrew dan Raja Charles berlangsung selama berminggu-minggu. Sang pangeran menggunakan segala cara untuk menunda pengusiran yang dianggapnya tidak adil, menyadari bahwa waktu berpihak padanya dalam negosiasi apapun. Sumber-sumber yang dekat dengan keluarga mengungkapkan bahwa ia mati-matian mencari celah hukum untuk tetap tinggal di properti tersebut. Tuntutannya digambarkan sebagai luar biasa. Ada pembicaraan tentang kompensasi finansial yang bisa mencapai 99 juta, di samping jaminan staf tetap, seorang juru masak, tukang kebun, pembantu rumah tangga, dan sopir, dan perlindungan polisi 24 jam di kediaman barunya. Kekhawatiran Andrew bukan hanya soal finansial. Crown Estate telah menjelaskan bahwa kondisi Royal Lodge sangat buruk sehingga setelah dikurangi biaya perbaikan, ia mungkin tidak akan menerima kompensasi apapun. Kerusakan rumah besar itu menjadi sumber rasa malu publik lainnya bagi seorang pria yang selama bertahun-tahun menikmati akses tak terbatas ke sumber daya kerajaan sambil dengan keras menyangkal semua tuduhan terhadapnya. Di balik layar, pertempuran untuk mempertahankan gaya hidup istimewanya terus berlanjut. Royal Lodge, sebuah rumah besar dengan 30 kamar di dalam Windsor Estate, telah menjadi rumahnya sejak tahun 2003. Ketika ia menandatangani perjanjian sewa 75 tahun, setelah membayar 1 juta di muka dan berkomitmen untuk menanggung semua biaya pemeliharaan dan renovasi. Apa yang dulunya disajikan sebagai perjanjian teladan kini melambangkan kemerosotan hubungannya dengan lembaga yang telah membesarkannya. Kejatuhan seorang anggota keluarga kerajaan jarang luput dari perhatian, tetapi sedikit yang begitu menggemparkan dan memalukan, seperti kejatuhan Pangeran Andrew. Dulunya dianggap sebagai putra kesayangan Ratu Elizabeth II, kini ia menjadi salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah monarki Inggris baru-baru ini. Pada tahun 2023, kerajaan secara definitif memutuskan hubungan dengannya, mencabut gelar kehormatan militernya dan melarangnya menggunakan gelar yang mulia. Bagi seseorang yang dibesarkan dalam kemewahan, itu adalah penghinaan publik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara perhatian media terfokus pada tuntutan hukum dan hubungan dengan Jeffrey Epstein, kisah lain muncul dari dalam istana. Kisah itu bukan berasal dari pengacara atau jurnalis, tetapi dari seseorang yang hidup dalam bayang-bayang kehidupan sehari-harinya. Mantan pembantunya, Charlotte Briggs. Pengungkapannya menambahkan dimensi yang mengganggu pada potret sang pangeran. Briggs menggambarkan episode kemarahan yang tak terkendali atas detail-detail sepele, tuntutan obsesif, dan lingkungan kerja yang didominasi oleh rasa takut. Ia menceritakan bagaimana tempat tidurnya harus dirapikan dengan ketelitian militer, bagaimana bantal-bantal yang bergambar lambang kerajaan harus diletakkan tepat di tengah, dan bagaimana bahkan pakaian tidurnya pun harus diatur dengan urutan yang hampir ritualistik. Terlepas dari momen-momen surrealis, seperti menyaksikan Trooping the Colour dari balkon kerajaan atau menerima pelukan dari Nelson Mandela, pengalaman itu ditandai oleh tuntutan Andrew yang berubah-ubah. Menurut Briggs, bahkan setelah perceraian mereka pada tahun 1992, Sarah Ferguson tetap hadir dalam kehidupan sehari-hari sang pangeran. Gaun pengantinnya masih tergantung di lemari, dan riasannya tetap tertata rapi di meja rias, seolah-olah waktu telah berhenti. Dengan demikian,
Kisah Pangeran Andrew dan Royal Lodge menjadi kisah peringatan tentang kekuasaan, hak istimewa, dan persepsi publik. Dari pembayaran awal yang tampak murah hati hingga kediaman yang sekarang digambarkan sebagai bobrok, dari penghargaan yang dirayakan hingga penghargaan yang dicabut, dari kemuliaan hingga aib. Ini adalah pengingat bahwa bahkan tradisi berabad-abad pun tidak dapat melindungi seseorang dari konsekuensi perbuatannya, dan bahwa di dalam tembok-tembok rumah mewah, gema skandal dapat bergema sekeras kenangan kejayaan masa lalu. Charlotte bergabung dengan Istana Buckingham pada tahun 1906. Ia baru berusia 21 tahun dan berasal dari Yorkshire, yakin bahwa ia telah mendapatkan pekerjaan impiannya. Bagi seorang wanita muda dari latar belakang sederhana, bekerja di kediaman kerajaan bukanlah sekadar pekerjaan, tetapi kesempatan sekali seumur hidup, hampir sebuah kehormatan. Tugas pertamanya adalah yang paling mendasar: membersihkan kantor, membuang sampah, menjaga ketertiban di ruang interior. Itu adalah tugas rutin, tetapi juga memungkinkannya untuk mengamati secara langsung kehidupan sehari-hari sebuah institusi yang dari luar tampak tak terjangkau. Pada bulan-bulan pertama itu, Charlotte mengingat tindakan-tindakan yang mengejutkannya karena kemanusiaannya. Pangeran Edward, misalnya, membukakan pintu untuknya lebih dari sekali. Sebuah tindakan sopan santun yang tidak ia duga di lingkungan yang begitu hierarkis. Detail-detail kecil ini memperkuat gagasan bahwa di balik gelar dan upacara, ada orang-orang yang mampu diperlakukan dengan hormat. Selama 6 bulan, pekerjaannya sederhana dan secara umum dapat dikelola. Segalanya berubah ketika ia menerima tugas yang tak seorang pun inginkan, menjadi pelayan pribadi Pangeran Andrew. Secara teori, itu adalah tanda kepercayaan. Dalam praktiknya, menurut penuturannya, itu adalah awal dari pengalaman yang sangat traumatis. Andrew berusia 36 tahun saat itu. Baru saja bercerai dari Sarah Ferguson dan telah kembali tinggal di istana, menetap di tempat yang dikenal sebagai apartemen kamar bayi. Meskipun sudah dewasa, seorang veteran perang dan anggota terkemuka keluarga kerajaan, perilakunya jauh dari citra publik seorang pahlawan militer. Charlotte masih ingat dengan jelas pertemuan pertamanya dengan amarah sang pangeran. Semuanya dimulai dengan hal sepele seperti tirai Andrew yang duduk hanya beberapa meter jauhnya, memerintahkannya untuk naik turun tangga berulang kali untuk menyesuaikannya persis seperti yang diinginkannya. Secercah cahaya yang mengintip dari atas sudah cukup untuk membuatnya marah. "Apakah kau tidak bisa melakukan apapun dengan benar?" Teriaknya suatu kali membuatnya menangis dan terkejut. Ledakan amarah itu bukanlah insiden terisolasi, melainkan tanda pertama dari pola yang akan terulang hari demi hari. Kemarahan itu adalah bagian dari pekerjaan. Tempat tidur harus dirapikan dengan ketelitian yang hampir seperti militer. Bantal-bantal yang disulam dengan lambang kerajaan diletakkan tepat di tengah. Piyama diatur dengan cermat. Setiap benda berada di tempatnya. Tetapi yang paling mengkhawatirkan, menurut Charlotte, adalah obsesi sang pangeran dengan boneka beruangnya. Boneka-boneka itu tidak bisa diletakkan secara acak, ada pengaturan khusus, dan kesalahan sekecil apapun dapat memicu ledakan amarah lainnya. Yang paling mengganggunya bukanlah hanya tuntutannya, tetapi kontradiksinya. Pria ini telah berperang di Kepulauan Falkland, telah digambarkan sebagai simbol keberanian dan disiplin. Namun, menurutnya, ia tidak mampu menutup tirainya sendiri atau mentolerir ketidaksempurnaan kecil tanpa kehilangan kendali. Ketidaksesuaian antara mitos dan kenyataan itu, bagi Charlotte, sangat menghancurkan. Kontras dengan anggota keluarga kerajaan lainnya sangat jelas. Charlotte berpendapat bahwa Charles dan Edward adalah orang yang baik dan sopan. Putri Anne menjaga jarak tertentu, tetapi selalu dengan rasa hormat yang tenang dan konstan. Andrew, di sisi lain, menjadi apa yang ia gambarkan sebagai apel busuk, kehadiran yang merusak apa yang seharusnya menjadi pekerjaan seumur hidup. Terlepas dari semuanya, ada momen-momen surrealis.
Charlotte mendapatkan sekitar 600 pound sterling sebulan dan bahkan berdiri di balkon kerajaan selama parade Trooping the Colour, sebuah hak istimewa yang hanya sedikit orang yang bisa mengklaimnya. Ia dipeluk oleh Nelson Mandela, sebuah kenangan yang masih ia hargai sebagai salah satu yang paling berharga dalam hidupnya. Tetapi momen-momen kemegahan ini sangat kontras dengan rutinitas sehari-hari yang didominasi oleh tuntutan sang pangeran yang berubah-ubah dan ketegangan konstan yang ditimbulkannya. Ada juga bayangan Sarah Ferguson yang terus-menerus, meskipun pernikahan itu secara resmi berakhir pada tahun 1992. Charlotte berpendapat bahwa Andrew belum sepenuhnya memutuskan hubungan dengan masa lalunya. Menurutnya, gaun pengantin Ferguson masih ada di lemari pakaiannya. Riasannya tertata rapi di meja rias, seolah-olah ia bisa kembali kapan saja. Bagi pelayan muda itu, hal ini meresahkan, sebuah pertanda bahwa sang pangeran belum mampu atau belum mau meninggalkan tahap kehidupan itu. Selama bertahun-tahun, Charlotte tetap bungkam. Ingatannya tidak langsung muncul. Ingatan itu baru terungkap jauh kemudian pada tahun 2022, pada momen paling kritis dalam kehidupan publik Duke of York. Saat itulah gugatan yang diajukan oleh Virginia Giuffre yang mengklaim telah menjadi korban perdagangan seks oleh Jeffrey Epstein dan Ghislaine Maxwell dan dipaksa berhubungan seks dengan Andrew ketika ia masih di bawah umur, menempatkan sang pangeran di tengah skandal global. Meskipun ia dengan keras membantah tuduhan tersebut, kerusakan reputasinya tidak dapat dipulihkan. Dalam konteks itu, kesaksian Charlotte memperoleh kekuatan khusus. Itu bukan tuduhan hukum, tetapi potret manusia yang memperkuat citra seorang pria yang terbiasa menuntut kesetiaan mutlak tanpa menawarkan empati sebagai imbalannya. Kisahnya menambahkan lapisan lain pada profil seseorang yang jauh dari menjadi korban keadaan, tampaknya secara aktif berkontribusi pada kejatuhannya sendiri. Charlotte bukanlah satu-satunya yang menggambarkan dunia batin yang aneh itu. Paul Page, mantan pengawal istana, menguatkan banyak ingatannya dalam sebuah film dokumenter ETV berjudul Ghislaine, Pangeran Andrew dan Pedofil. Page berbicara secara terbuka tentang obsesi sang pangeran terhadap boneka binatang, menyatakan bahwa tempat tidurnya dipenuhi dengan 50 atau 60 boneka. Para pelayan bahkan menerima diagram berlaminasi yang menunjukkan penempatan tepat setiap boneka. Satu kesalahan saja sudah cukup untuk memicu kemarahan sang Duke. Bahkan pengunjung dari luar pun memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Penulis Elizabeth Day menceritakan bahwa selama kunjungannya ke Istana Buckingham pada tahun 2019, ia menghabiskan waktu lama menunggu di koridor di depan boneka beruang besar yang diletakkan di atas kursi. Kemudian ketika ia bertanya kepada Andrew tentang hal itu, Andrew tertawa dan menjelaskan bahwa itu adalah hadiah pernikahan dari Sarah Ferguson. Apa yang mungkin tampak seperti keanehan sederhana menjadi bermakna berbeda ketika ditambahkan dengan catatan bertahun-tahun tentang pelecehan anak dan perilaku yang tidak menentu. Meskipun istana memilih untuk diam, strategi umum selama beberapa dekade, konteksnya telah berubah. Di masa lalu, diam dapat meredakan kontroversi. Saat ini, keheningan justru memperkuat kecurigaan. Kurangnya komentar resmi atas pengungkapan Charlotte ditafsirkan oleh banyak orang sebagai konfirmasi tersirat bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Kejatuhan Pangeran Andrew sama sekali tidak tenang. Pada tahun 2023, kerajaan secara resmi memutuskan hubungan dengannya, mencabut gelar kehormatan militernya dan melarangnya menggunakan gelar yang mulia dalam urusan resmi. Bagi seorang pria yang dibesarkan dalam kemewahan, itu adalah penghinaan publik yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah terkini Wangsa Windsor. Sementara dunia fokus pada tuntutan hukum, berita utama, dan hubungan dengan Epstein, kisah lain yang lebih intim dan mengganggu sedang terungkap. Kisah itu tidak berasal dari pengadilan atau tabloid, melainkan dari lorong-lorong istana yang sunyi.
Kisah itu diceritakan oleh seseorang yang hidup dalam bayang-bayang kehidupan sehari-hari sang pangeran. Seseorang yang menyaksikan langsung bagaimana kekuasaan dapat merusak karakter ketika merajalela. Kesaksian Charlotte Briggs hanya memperkuat gagasan yang meresahkan, bahwa di balik skandal publik, pola perilaku pribadi telah ada selama bertahun-tahun, yang banyak orang pilih untuk abaikan. Kesaksiannya tidak hanya mengungkap misteri Pangeran Andrew, tetapi juga menimbulkan pertanyaan yang lebih luas tentang struktur yang memungkinkan perilaku tertentu berkembang tanpa hukuman begitu lama. Saat ini, ketika monarki berupaya mendefinisikan kembali dirinya di dunia yang kurang toleran terhadap penyalahgunaan kekuasaan, kisah seperti Charlotte tidak dapat diabaikan. Kisah-kisah ini berfungsi sebagai pengingat bahwa bahkan di istana yang paling dijaga ketat sekalipun, kebenaran pada akhirnya akan muncul ke permukaan. Melalui mata Charlotte, mitos martabat kerajaan hancur tak terelakkan. Apa yang muncul dari kesaksiannya bukanlah gambaran manis tentang seorang pangeran yang menjadi korban keadaan atau seorang pria yang terseret oleh kekuatan eksternal di luar kendalinya. Baginya, Pangeran Andrew bukan hanya anggota keluarga kerajaan yang dipermalukan yang menghadapi pertempuran hukum dan reaksi publik. Menurut kata-katanya sendiri, dia adalah apel busuk. Seorang pria yang sangat terluka oleh rasa superioritas dan keyakinan bahwa orang lain seharusnya menangani bahkan tugas-tugas paling sederhana dalam kehidupan sehari-harinya. Kesaksiannya menawarkan pandangan langka di balik tirai emas monarki Inggris, ruang yang secara tradisional dilindungi oleh keheningan institusional dan aura keseriusan. Dan apa yang terlihat dari dalam jauh dari menyenangkan. Charlotte menggambarkan Andrew yang tenggelam dalam hak istimewa, tidak mampu memikul tanggung jawab dasar dan terbiasa mendelegasikan segala hal, mulai dari urusan rumah tangga hingga masalah struktural, kepada orang-orang di sekitarnya. Ini bukan sekadar kritik pribadi, tetapi tuduhan yang menyerang inti dari budaya kekuasaan yang diwariskan. Menghadapi pengungkapan ini, Istana Buckingham memilih strategi yang biasa mereka gunakan, diam. Ketika secara resmi ditanyai tentang klaim Charlotte tidak ada tanggapan, tidak ada pernyataan, tidak ada klarifikasi, tidak ada upaya untuk mengklarifikasi atau membantah kata-katanya. Selama beberapa dekade, taktik ini efektif. Mengabaikan, menolak berlalunya waktu, dan percaya bahwa kebisingan media akan mereda dengan sendirinya. Namun, zaman telah berubah. Di era transparansi yang dituntut dan pengawasan publik yang konstan, diam tidak lagi melindungi, justru memperkuat kecurigaan. Yang membuat pernyataan Charlotte sangat berpengaruh bukanlah hanya isinya, tetapi juga waktu perilisannya. Pernyataan itu muncul pada saat Pangeran Andrew sedang mengalami salah satu titik terendah dalam kehidupan publiknya dengan reputasi yang sangat rusak dan publik yang semakin kritis. Kata-katanya hanya memperkuat narasi yang berlaku. Pria yang pernah berdiri dengan bangga di samping ibunya, Ratu Elizabeth II, di balkon Istana Buckingham, bukanlah sekadar pion keadaan, tetapi arsitek utama dari kejatuhannya sendiri. Dan meskipun kesaksian Charlotte keras, itu bukan satu-satunya yang mempertanyakan perilaku dan warisan Duke of York. Kisahnya adalah bagian dari konteks yang lebih luas yang mengundang refleksi tentang makna sebenarnya dari hak istimewa kerajaan. Karena meskipun menjadi bagian dari keluarga kerajaan membawa keuntungan luar biasa, itu juga melibatkan tanggung jawab yang sangat besar, terutama dalam hal mengelola properti bersejarah yang merupakan bagian dari warisan nasional. Royal Lodge, kediaman yang menjadi pusat kontroversi ini, bukanlah sekadar rumah pribadi. Itu adalah simbol yang syarat dengan sejarah, tradisi, dan signifikansi institusional. Merawat properti seperti ini bukanlah tugas yang mudah. Dibutuhkan investasi yang konstan, pengelolaan yang cermat, dan pengawasan yang ketat. Kelalaian, pengabaian, atau salah urus dapat mengakibatkan biaya yang sangat besar dalam waktu singkat. Sebuah fakta yang sangat sensitif ketika berurusan dengan aset yang terkait dengan kerajaan. Implikasi kasus ini jauh melampaui Pangeran Andrew. Royal Lodge mewakili keseimbangan yang rumit antara tradisi, dinamika keluarga internal,
dan akuntabilitas publik. Cara properti ini dikelola tidak hanya memengaruhi penghuninya, tetapi juga memproyeksikan citra monarki secara keseluruhan. Setiap keputusan, mulai dari perbaikan yang diperlukan hingga pemilihan penghuni masa depan, menjadi pesan tentang bagaimana lembaga tersebut memahami perannya di abad ke-21. Dalam hal ini, sikap Crown Estate saat ini jelas dan sistematis. Sebelum membuat keputusan apapun tentang masa depan Royal Lodge, prioritasnya adalah memulihkan dan mengamankan properti tersebut. Baru kemudian skenario hunian potensial akan dipertimbangkan. Harapan akan kompensasi finansial yang pada satu titik tampak seperti jalan keluar bagi Andrew telah memudar mengingat kondisi sebenarnya dari properti tersebut. Hal ini memberikan posisi yang lebih kuat kepada Crown Estate dan lebih banyak ruang untuk bermanuver dalam negosiasi. Kisah Royal Lodge telah ditandai dengan berbagai liku-liku yang terus menarik perhatian publik, dari spekulasi tentang calon penyewa baru hingga perdebatan tentang siapa yang harus menanggung biaya pemeliharaan dan restorasi. Kisah kediaman ini telah menjadi mikrokosmos dari tantangan yang melekat dalam kehidupan nyata. Taman yang luas, arsitektur bersejarah, dan interior mewahnya membutuhkan perawatan terus-menerus, menyoroti mengapa properti seperti itu merupakan hak istimewa yang luar biasa sekaligus beban yang berat. Bagi Pangeran Andrew, bulan-bulan mendatang kemungkinan besar akan ditandai dengan tindakan penyeimbangan yang kompleks, memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sambil merencanakan masa depan yang kemungkinan besar akan membawanya jauh dari rumah ikonik ini. Kehilangan Royal Lodge tidak hanya berarti perubahan tempat tinggal, tetapi juga simbol nyata dari menurunnya kedudukannya dalam keluarga kerajaan dan di mata publik. Pada akhirnya, Royal Lodge berdiri sebagai pengingat yang jelas tentang bagaimana sejarah, kekayaan, dan tanggung jawab saling terkait erat. Bagi keluarga kerajaan, ini adalah properti yang syarat dengan bobot simbolis dan praktis yang sangat besar, di mana setiap keputusan memiliki konsekuensi yang meluas jauh melampaui ranah pribadi. Saat Crown Estate melanjutkan penilaian komprehensifnya, kisah Royal Lodge akan terus terungkap, menawarkan sekilas pandangan langka tentang tantangan yang tidak terlihat dalam mengelola beberapa properti paling terkenal di Inggris Raya. Bagi Andrew, ini adalah babak yang mahal dan menyakitkan, tetapi juga pelajaran tentang tuntutan yang seringkali tidak terucapkan dalam hidup di puncak kekuasaan dan hak istimewa.